Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahri Maulana di FM Talk Show. Masya Allah, udah lama banget kita nggak ketemu di konten FM Talk Show. Kemarin emang sempat tertunda dikarenakan sister game kita pulang kampung. Tapi kali ini sister game kita udah ada di sini untuk bantu kita lagi di segmen 4 FM Challenge, yaitu ada games. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang kemarin itu viral banget. Kalau teman-teman semua yang ngelihat video viral pada saat ada undang-undang RUU KUHP, nah beliau ini kemarin viral banget mengomentari soal undang-undang KUHP. Nanti kita bakalan lihat video seperti apa. Namun langsung saja kita panggil bintang tamu kita pada hari ini. Ada Kak Dina Permatasari. Halo, assalamualaikum Kak Dina. Waalaikumsalam. Kak Dina apa kabar Kak? Baik. Masya Allah. Kak Dina ini kemarin viral banget dengan video TikToknya. Bukan TikTok itu kemarin ya? Video biasa. Tapi sebelum kita ngomong sama Kak Dina, kita tampilkan dulu cuplikannya berikut ini. Saya teh anehnya, asa istri diperkosa suami, asa nggak ada gitu yang nuntut cerai diperkosa sama suaminya, nggak ada juga keenakan. Saya anak 3, nah tuh diperkosa, kudu di penjara di suamina dengan tuh, mun jerit-jerit juga deh itu keenakan, bukan diperkosa. Asa aneh asa yang seri pengen ketawa saya mah sumpah, asa aneh. Nah diperkosa, asa undang-undang teh asa ararane geuleuh. Itu dari logatnya Kak Dina itu bener-bener Sunda banget. Kak Dina aslinya orang Sunda. Memang Sunda Tulen, papa mama Sunda asli, tapi udah lama di Bekasi Pondok Gede. Oh, tapi udah lama, tapi suaranya emang nggak bisa dibohongin, Sunda banget gitu. Karena kalau ngomong sama ibu Sunda, emang Sunda banget. Mama Sunda banget. Karena itu kita kayak gemes banget ya kan dengan undang-undang RUU KUHP kemarin, dan Kak Dina ini salah satu orang yang menyoroti. Kan videonya udah tahun yang lalu ya, iya, lagi 2019 tuh yang RUU suami apa perkosa istri apalah gitu, yang RUU-nya agak-agak aneh menurut aku. Yeah. Nah itu sebenarnya iseng, terus emang pengen lucu aja ngeledek temen yang lagi pada demo, adik-adik kelas gitu ya, yang pada demo, terus juga ada juga yang lagi kesel juga, pengennya godain teman-teman aja gitu, bercandain, kirim ke salah satu teman, kayaknya sama dia dikirim ke WhatsApp grup, terus akhirnya heboh gitu. Ini kesebar langsung. Kesebar, nggak nyangka, dan mereka katanya lucunya karena ada campuran dialog Sundanya. Dan emang itu kayak ungkapan tidak menjelekan salah satu instansi apapun, tapi kayak ungkapan kekesalan emak-emak banget deh gitu, the power of emak-emak. Karena ya RUU KUHP kemarin emang banyak merugikan orang, terutama kayak ayam masuk ke halaman tetangga, orang lain, nanti dendanya sampai jutaan, kayaknya nggak masuk akal. Terus ada salah satu lagi yang dikomentari sama Kak Dina tuh apa itu kan? Yang kayak apa sih, aneh lah bahasanya, suami berkosa istri. Kayak nggak kan, setuju lah sama kata-kata itu sebenarnya. Kalau itu gimana ya ngejelasinnya ya, yang namanya udah suami istri, kalian mau ngapainnya terserah gitu loh. Iya, kalau memang ada kekerasan di rumah tangganya ya RUU kekerasan aja gitu. Itu udah beda lagi kalau misalkan ada kekerasan. Aku sih lebih yang takutnya disalahgunakan sama istri-istri yang tidak bertanggung jawab sih. Nanti ada pemaksaan, nanti langsung ngelaporin apa kan, kasihan suami atau dia mau bertindak jahat. Iya, istri ntar takutnya ada undang-undang itu kan, kalau misalkan dia memang udah nggak benar kan, nanti dari kesempatan lumayan nih dapat uang dari suami, nama uang jajan, nama uang belanja ya kan. Betul, itu ungkapan kekesalan aja. Karena nggak bisa ikut demo kan mama. Oh ya udah, sekarang kita kasih challenge saja. Dikarenakan ini kan soal COVID ya kan, soal COVID-19 di Indonesia lagi masa pandemi. Coba Mbak Dina atau Teh ya, Teh aja mau. Teteh Dina. Curcolin lah soal COVID ini gimana? Coba contoh kamera gitu. Kalau soal COVID mungkin apa gimana? Ya? Atau COVID sekarang gimana ya, pakai bahasa Sundanya gitu. COVID ini sekarang menghambat aktivitas kita gitu. Terserah bahasa Sundanya gimana. Boleh. Coba gimana? Keheul ayeuna nama. Kemana-mana kudu make masker. Katutup ieu. Pan lebar ieu lipstik. Pan kudu katingali kaliatan atuh. Mun beli lipstik ditutup masker kumaha? Pan engap mak geus mah engap badana gede, geus engap ditutup masker. Kumahanya jadina. Jadi aneh gitu. Bisa jadi we suami mah hilap atas istri atau bukan, karena ditutup masker kumaha tuh. Kan bener tuh. Ntar kalau misalkan suami kan juga tahu kan pakai masker. Itu ntar kesempatan malah buat suami, wah mau pakai masker nih. Jadi ada capek. Istri orang lain, anggap aja istri sendiri gitu ya. Jadi udah capek-capek pakai lipstik ya kan, ibu-ibu yang udah tebal menor harus ditutup masker. Gimana ditutup. Udah mahal-mahal beli lipstik ya kan, ditutup. Terus lipstiknya untuk menu-menuhin di masker doang. Kalau yang di RU itu aku kalimatnya gini.
Masa aneh, masa ada istri diperkosa suami? Atau itu kan apa ya gitu, pokoknya kurang lebih kayak gitu. Yang ada juga kan diperkosa mah bukan sama suaminya, sama orang lain. Iya, bener-bener. Kurang lebih gitu. Tapi logat Sunda itu bener-bener kental Ya, dan itu banget. durasinya panjang ternyata. Iya. Itu memang viral banget kemarin sebelum aku ketemu sama Tete Dina juga kemarin tuh sempat nggak tahu bahwa dia inilah pemeran di video viral yang sempat aku lihat kemarin-kemarin itu. Insya Allah. Jadi sekarang kita ketemu. Allah nggak tahu. Allah tuh sengaja mengatur semuanya. Kita sebelumnya kita nggak tahu. Kita belum kenal sama orang itu. Dan kalian mungkin nih sama Raffi Ahmad yang cuma sekedar tahu Raffi Ahmad tuh di konten-kontennya. Siapa tahu kalian nanti bakal ada satu proyek sama Raffi Ahmad ya kan? Amin. Ya, amin. Dan juga siapa tahu kalian cuma hanya tahu aktingnya Jeffrey Nicole ya kan? Siapa tahu ntar bulan depan atau tahun depan kalian bertemu sama Jeffrey Nicole, satu project sama Jeffrey Nicole, kita nggak ada yang tahu kan ke depan seperti apa. Oke, nanti kita bakalan banyak juga ngebahas soal Kak Dina, ke Tete Dina maksudnya. Kita bakal banyak soal Tete Dina, apa aja yang bakal dibahas sama Tete Dina. Yang jelas banyak ilmu yang bakalan di-share sama Tete Dina di sini. Insyaallah. Kita bakalan kembali lagi di segmen 2, jangan kemana-mana, tetap di FM Talk Show. Ati udah remuk, HP ikutan juga. Gak ada dana buat benerin jalan ya? Mas Bro, bisa pantau status dana desa dengan jaga kok. Wih, ternyata desa ini punya dana buat benerin jalan nih. Aduh, bukan cantik gue, benjol. Endorsean gue gimana sih? Gak usah heboh, Neng. Ke dokter aja, kan dijamin pemerintah. Wah, lengkap. Bisa cek ketersediaan ruang rawat inap juga. Kalau aja ada dana buat beli komputer sekolah. Coba lihat di Jaga, bisa cek langsung kok. Wah, iya bang, ternyata bisa loh pakai dana bos. Nah, langsung pakai Jaga, bisa didiskusiin di situ. Ternyata gampang ya bang. Urusan pendidikan itu berat, jangan sendiri, bareng Jaga aja. Jaga! Jaga korupsi dari ujung jari! Halo, kembali lagi bersama saya Fahri Maulana di FM Talk Show bersama bintang tamu kita Kak Dina Permatasari. Oke, Kak Dina, kita tadi di segmen pertama belum nanya soal keseharian Kak Dina. Kak Dina itu kesehariannya ngapain aja sih Kak Dina? Keseharian aku saat ini jadi salah satu relation officer atau marketing di salah satu resort villa di daerah Sentul Selatan Bogor. Gitu. Aku ya tiap harinya PP aja sih, nggak sampai tiap hari sih, bisa sering WFH. Ya, tapi sering ke Bogor ya, ke resort ya. Terus kalau libur ya sama anak-anak aja. Gitu. Oh, udah punya anak. Udah Anaknya dong, berapa sih? Alhamdulillah 3. Serius 3? 3. Serius, mungkin teman-teman yang nonton ya, sobatku yang nonton semuanya mungkin nggak kalau Teh Dina ini udah punya anak 3. 3. Tapi kalian coba lihat wajahnya, masih cantik seperti muda. Masya Allah, enggak. Rahasianya apa sih Teh? Rahasianya aku selain kalau punya masalah ya udah jangan dipendam banget ya, nggak apa-apa kalau emang harus nangis keluarin, kalau emang harus ngungkapin mungkin bisa ditulis di diary atau ngungkapin ya lewat apalah gitu, jangan diumbar juga sih, ngungkapinnya lewat yang pasti ngungkapin pada saat kita doa sholat ya kan, biar plong. Kalau udah plong happy ya udah, terus lakuin apa yang bisa bikin seneng selama masih batas wajar gitu. Terus ya itu semakin tambah umur kan metabolisme jadi berkurang tuh ya, kita makan udah kurangin tuh yang manis-manis, terus juga udah mulai makan lebih banyak serat, buah gitu, terus banyak gerak, terus banyak browsing yang baca-baca yang positif gitu, jangan lihat yang negatif-negatif. Kalau yang udah hal-hal nyinyir tinggalin aja lah. Aja. Benar. Iya, kalau ada yang jahat jangan kita balas jahat, itu udah baik tetap jadi orang baik. Nah, jadi kalau misalkan ada orang jahat, jangan kalian bahas jahat, bahaslah dengan baik. Karena yang namanya Olga, aku masih ingat kata-kata dari Olga Syaputra. Olga Syaputra tuh bilang, katanya kalau kita menjadi manusia itu kita tidak boleh menghina orang lain. Karena di kedepannya kita nggak tahu dia ini bakalan menjadi siapa, jadi bakalan menjadi apa, kita nggak ada yang tahu. Selain itu ada rahasia apa lagi sih Teh? Rahasianya aku bilang, tambah umur harus tambah perawatan sebenarnya ekstra. Jangan ngerasa udah rumah tangga laku terus nggak ngerawat diri, enggak, tetap perawatan gitu. Kita nggak ada salahnya ngumpulin uang buat perawatan, karena
ya kan yang nikmatin pasangan kita juga ya kan. Terus kalau kita enak dilihat, kita juga, apalagi aku kan marketing nih, sering ketemu Ya, orang. benar. Kalau kusut gimana? Bener-bener. Dengan villa harganya yang lumayan, terus masa kitanya kusut? Masa Nggak marketingnya oke. biasa aja ya kan. Terus juga kan yang namanya Tete Dina kan untuk kecantikan kan buat suami juga ya kan, buat merawat, keluarga. betul, merawat itu kan juga udah salah satu, yang penting jangan dirubah. Kalau merawat boleh sama yang maha kuasa, sama Allah gitu. Jadi memang kita harus menjaga ciptaan nih, menjaga diri sendiri Iya. dulu. Terus dengan- kalau Teh Dina dia pakai apa sih Teh Dina kesehariannya? Aku kebetulan ada temen yang ngenalin aku salah satu produk kecantikan, dan itu bisa dipakainya dalam waktu long time ya, sepanjang masa, malah bisa diturunkan ke anak gitu ya. Aku pakai ini nih, namanya Lumispa dari Nuskin. Wah, Ya ternyata kan, pegel-pegel pulang Kadina. kerja, iseng tuh tangannya kayak gitu. pakainya Lumispa dari Ya. Nuskin. Nah, teman-teman semuanya kalau ingin cantik, awet muda seperti Mbak Dina, Tete Salah Dina, satunya kalian ini. boleh beli nih Nuskin dari Lumispa dari Nuskin. Nanti ini terdaftar, kan? terdaftar udah SNI, Ya. udah aman, acara aturan pakaian nanti bakalan dikasih tahu, dan kalian semuanya bakalan mesen ini, kalian bisa cek Instagramnya di bawah sini. Ya, nanti kalian kalau ingin konsultasi, kalian bisa DM di situ. Kalian boleh bertanya-tanya, tinggal DM aja, pasti dijawab, oke? Iya. Dan juga Teh, keseharian Tete tadi katanya marketing di sebuah resort. Itu resort di mana Teh? Resort daerah Sentul Selatan, Bogor. Oh, emang keseharian sering berarti pulang pergi Iya, pulang terus? pergi. Udah gitu kontur tempat kerjanya naik turun. Mungkin kalau yang udah pernah ke salah satu resort di tempat aku Iya, kerja itu pasti capek sih. banget. Ya apalagi sih. daerah-daerah Sentul Bogor kan Betul. emang daerah-daerah perbukitan tinggi, dataran tinggi. Dan lah itu ya. juga salah satunya bikin happy sih, karena kita ternyata ngelihat yang hijau, dengar suara air, itu ternyata salah satu sunnah Nabi ya kalau di Muslim, dan itu salah satu kayak relaksasi juga. Itu salah satu bikin kita muda, jadi nggak stres. Bener gitu. sih, bener. Karena apa ya? Kalau di saat kalian stres, di saat kalian melihat yang warna hijau, ya kan, ngelihat uang maksudnya warna hijau ya. Merah kali ya. Oh merah ya, oke. Dan kalau misalkan orang mata duit kan, ih kok matanya hijau banget sih Salah, gitu kan? sekarang merah. Oke, berarti sekarang matanya merah Merah dan banget. kebiru-biru. Iya, karena mata merah kenapa? Katarak Iya. gitu. Oh. Tapi nggak apa-apa. Memang ngeliat yang apa ya, daun-daun warna hijau, Iya, kita itu ngelihat salah satu. suasana apa ya, dengar kemercikan air tuh gila enak banget sih, emang relax banget jatuhnya. Tuh, salah satu terapi ya. Terapi yang udah tersedia di alam. Di alam, betul. Gratis. Gratis. Hanya bayar yang nginapnya Iya, bayar ya. bensinnya bayar. Iya. Kalau pengen makan Effortnya bayar. ada lah Ya ada dikit. lah, setidaknya harus ada usaha kalian Betul. untuk bikin diri kalian Iya. tuh lebih seger ya Karena kan. kan Allah juga kalau umatnya mau berubah ya harus dia sendiri yang ngerubah. Ibaratnya gitu, harus ada effort lah, jangan santai-santai. Betul ya? Oh, iya benar sih, karena kalau misalkan kita jadi manusia itu kita nggak boleh santai-santai, kita harus ada aktivitas, kita harus ada aktivitas yang positif. Kalau boleh tahu nih Teh, kesehariannya selain ke resort, Teteh ngapain aja? Biasanya ngurus anak-anak gitu, urus aja. Liburan sama anak-anak gitu. Oh liburan. Ya, Anak sekarang 3, yang paling tuh berapa umurnya? 14 tahun. Oh 14. 14 tahun. Perempuan. Yang kedua 12 tahun, yang ketiga 5 tahun. 4 tahun, 4 tahun setengah ya, mau 5 tahun. Oh yang ketiga. Iya, Oh ya gitu. oke. Berarti tinggal sama anak ya sekarang ya? Nah, terus ya kalau lagi santai, anak-anak udah kurus, bikin kayak ngevlog gitu. Biasanya aku Oh, sering ngevlog juga. Pantesan video kemarin viral banget tuh kan. Tadi juga di segmen 1 udah dinyinyirin itu soal Covid pakai masker. Wah, sumpah itu lucu banget tuh. Apa ya? Logat Sundanya tuh dapet banget. Rasanya tuh kayak keras apa ya? Ngeri banget itu Sundanya. nggak ada dibuat-buat ya. Nggak ada dibuat, natural banget Ada ya. yang keseharian kadang ngomong Sunda. Kalau ketemu orang Sunda pasti ngomong Sunda. Iya, tapi kalian jangan salah nilai ya. Kalian jangan salah nilai yang namanya Tete Dina ini, walaupun tadi suaranya nyablak banget, suaranya ibarat kata krenyes banget, tapi kesehariannya Tete Dina ini baik banget orangnya. Masya Allah. Karena Tete Dina udah mau jauh-jauh datang ke Event Talk Show jadi bintang tamu Event Talk Show di sini. Jadi semuanya kita makasih Kak ya. Iya, semoga bermanfaat. Amin. Dan juga Kak, aku tuh biasanya sering ngeliat story Kakak tuh soal thalassemia. Ya, tapi jangan dijawab dulu sekarang karena kita bakalan bahas di segmen 3. Jadi teman-teman semuanya tetap di FM Talk Show. Ati udah remuk, aku ikutan juga. Gak ada dana buat benerin jalan ya? Mas Bro, bisa pantau status dana desa dengan jaga kok. Wih,
ternyata desa ini punya dana buat benerin jalan nih. Aduh, muka cantik gue benjol. Endorsean gue gimana sih? Gak usah heboh, Neng. Ke dokter aja, kan dijamin pemerintah. Wah, lengkap. Bisa cek ketersediaan ruang rawat inap kita. Kalau aja ada dana buat beli komputer sekolah. Coba lihat dijaga, bisa cek langsung kok. Wah, iya bang, ternyata bisa loh pakai dana bos. Nah, langsung pakai jaga, bisa didiskusiin di situ. Ternyata gampang ya bang. Urusan pendidikan itu berat, jangan sendiri, bareng jaga aja. Jaga! Jaga korupsi dari ujung jari! Halo, kembali lagi bersama saya Fahri Maulana di FM Talk Show bersama bintang tamu kita Kak Dina Permatasari. Ya, Kak Dina apa kabar Kak? Baik. Nanya kabar lagi ya kan? Tapi nih, mungkin teman-teman semuanya bakal keliru ya bahwa kemarin tuh Kak, kita di episode sebelumnya, kita itu bintang tamunya Kak Dini. Kak Dini. Kak Dini itu ada kembaran namanya Dina Dini. Dina. Nah, kita klarifikasi dulu nih bahwa bintang tamu kita pada hari ini, Kak Dina ini bukan kembarannya dari Kak Dini ya. Ya bukan. Bukan nggak ya? Beda juga mukanya kali ya. Beda ya, makanya ini kita klarifikasi. Takutnya teman-teman malah yang nonton, oh ini tuh yang kembaran Kak Dini, ini kembaran Kak Dini. Bukan, ini bukan kembaran Kak Dini. Hanya kodarullah kebetulan. Kebetulan saja, tapi ya itulah ya, kita nggak sengaja. Dina, pasti orang beranggapan kan, wah kemarin udah Dina, udah Dini, ada kembarannya Dina. Siapa tahu episode ini bakalan Dina, kembarannya Dini. Ternyata bukan ya kan. Tapi kembali ke pembahasan Kak Dina, Tete Dina. Aku tuh kemarin tuh Teteh kali ya, pakai Teteh. H. Teteh. Ah, hati-hati soalnya. Oh iya, Teteh. Oke, Teteh Dina. Teteh Dina ini kan Teh sering Dina aja biar gampang. Teh Dina. Teh Oke. bukan teh celup ya. Teh- Entong kelirunya. Tentang kelirunya ya. Teh Dina. Teh Dina, oke. Teh Dina ya? Iya. Teh Dina ya? Iya betul. Teh Dina ya? Teh bot teh. Teh kaleng. Teh bot tuh. Itu bukan endorse kita soalnya, Enggak, oke? ada endorse. Oke. Pokoknya kalau kalian ingin kulit putih muda, cantik, alami, pakai Lumispa. Lumispa dari New Skin ya. IG-nya di sini nih. Oke. Oke, Teh Dina. Aku tuh sering banget ngeliat story-story Teh Dina itu mengampanyekan soal thalassemia. Betul. Emang thalassemia itu apa sih, Teh? Thalassemia itu salah satu penyakit kelainan darah genetik. Jadi dia turunan. Dia kayak anemia, dia sel darahnya mudah rusak, kepingan apa? Kepingan Trombositnya darah itu ya? bukan kayak HB gitu. Hemoglobinnya dia gampang rusak. Kalau yang normal kan dia 100 hari ya. Atau kurang lebih 90 hari. Makanya kenapa donor darah itu 3 bulan sekali gitu. Nah, kalau yang thalassemia itu lebih cepat, 20 hari dia udah hancur. Nah, kehancurannya itu bikin ya kayak jadi lemes, jadi pusing, jadi sakit, kayak gitu-gitulah kurang lebih ya. Kalau detail sih mungkin itu kedokteran yang paham sih. Kalau aku kan memang yang aku rasain, dan aku itu adalah salah satu penderita thalassemia minor, masih minor. Jadi mungkin yang terkena thalassemia itu salah satu orang tua aku. Kalau dua-duanya itu jadi anaknya mayor lahirnya. Oh, emang kalau mayor minor tuh beda ya? Beda. Ya bener, kalau kunci gitar juga mayor minor beda sih. Beda kan. Karena bedanya apa kalau mayor sama minor, Teh? Kalau mayor itu dia transfusi darahnya rutin. Oh, berarti Ada yang lebih sebelum- cepat rusak ya kalau lebih cepat mayor? rusak. Kalau kita ngumpul sama komunitas ngobrol itu dalam waktu 1 bulan itu 2 kali transfusi, dan sekali transfusi itu 4 kantong darah. Wow. Berarti butuh satu orang pengidap thalassemia mayor atau yang mengidap thalassemia butuh 8 orang yang mau transfusi. Karena kan satu kantong itu 1 orang. Iya. Gitu. Ya, bener. Tuh, apalagi kan makanya aku semakin pas pandemi ini semakin banyak kampanyein, karena memang kasihan teman-teman aku. Kalau aku sih mungkin nggak begitu hektik ya butuh darahnya. Yang kasihan itu yang baby, ada juga yang punya bayi, Iya, ibunya iya. thalassemia, anaknya thalassemia itu ngantri-ngantri sampai cari orang, bukan lagi stok, karena stok darah itu banyak yang kosong. Ya, Karena kan apalagi- orang mungkin takut iya. ya mau transfusi Bener, lagi, bener. pandemik gitu. Masa pandemi ini apa ya, orang takutnya Betul. malah apa ya, emang walaupun sebelum kita donor kan diperiksa sama Protokol dokter kesehatan. ya kan, ada rapid test dulu sekarang. Kemarin terakhir aku waktu donor darah juga ada rapid testnya, ada ngecek darahnya, Iya. terus ini ya.
Tapi kan orang awam kan takut ya kan, wah Iya. jangan-jangan dia orang corona nih gitu loh, nanti Iya, kena betul, ke kita betul. gitu. Tapi sebenarnya tetap aman ya kalau di transfusi darah tetap Sebenarnya aman. ada ini ya, yang penting Udah, ikutin prosedur. iya udah ada prosedurnya dan juga Tedina itu katanya Tedina yang minor ya berarti. Minor, aku minor. Berarti kalau minor itu membutuhkan darah setiap bulannya atau gimana? Sewaktu Atau aja. sewajarnya ya? Sewaktu aja. Oh, Kalau dia sewaktunya. Contohnya HB-nya waktu apa rendah. Aku waktu mau ngelahirin. Oh waktu ngelahirin. Sama betul. lagi hamil. Lagi hamil berarti Iya, transfusi darah juga. transfusi darah. Takutnya kan beresiko pas ngelahirin Oh, iya sih. pendarahan atau kan nanti takutnya ke janin ada masalah juga kan, asupannya juga kurang atau apa kayak gitu. Jadi kalau misalkan minoritas itu minoritas minor ya. Nah, Minor itu kan kalau misalkan butuh transfusi darah berapa kantong biasanya? aku waktu mau ngelahirin 4. 4 kantong. Dalam selama 9 bulan sampai mau ngelahirin itu 12 kantong berarti. Nah, itu kebayang kalau lagi kosong. Berarti 1 bulan sekali dong masuk. Enggak, jadi sekali misalnya lagi bed rest pendarahan, terus lagi hamil pendarahan. Iya. Pas umur 3 bulan waktu itu aku 4 kantong. Oh. Terus 7 bulan begitu lagi ada pendarahan lagi, 4 kantong lagi kayak gitu. Kayak Berarti gitu total 12 kantong. ya, makanya kalau yang awam banget gak ngerti thalassemia apa, kasihan juga. Misalnya nikah ternyata si cowoknya thalassemia, si ceweknya thalassemia, menikah. Terus akhirnya kan minor sama minor nih, terus ketemu mayor, kasihan anaknya itu nanti jadi mayor. Malah justru jadi beban anaknya nanti Betul, ya kan. biasanya Kasihan anaknya. dengar juga info dari dokter sih, kasihan lah anaknya nantinya malah jadi lebih fatal dari orang tuanya yang nggak butuh transfusi darah gitu ya. Sebaiknya mungkin bukan yang ngelarang punya anak sih, tapi jangan Tapi dulu iya, kalau tapi kan bisa. kalau misalkan orang menikah itu kan pada saat memang ada beberapa orang tua pada saat dia setelah menikah tidak ada konsul ya kan. Iya. Tapi emang lebih baiknya kita Lebih konsul ya ke betul. dokter Kalau gimana punya- baiknya, gitu, apakah punya anak kira-kira Betul, gimana kalau ya punya kan? gejala-gejala seperti itu. Dan Iya. biasanya buat para orang tua supaya kalau anaknya udah ketahuan atau gejala-gejala thalassemia kayak sering pingsan, pucet, lemes, itu mending diperiksain, jangan dikasih obat mungkin masuk angin atau dia sakit Iya. lambung. Aku tuh kasih tahu nih lo ada penyakit ini supaya orang-orang tua tuh lebih aware Lebih gitu dan jaga-jaga. menelusuri genetiknya. Terus kalau yang mau nikah jadi misalnya Mas Fari nih misalnya atau cowok lah ya mau nikahi cewek tahu thalassemia. Nah thalassemia itu dia efek-efek yang kelihatannya ada gitu, kayak misalnya kalau kita mau haid kita lemes, terus juga kadang-kadang kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, kita pusing, maunya tidur terus, cepet capek. Kalau lingkungan sekitar nggak tahu kita thalassemia kan ngejudge kita males atau apa, padahal itu ada salah satu kekurangan kita gitu. Tapi balik lagi kalau kita punya kekurangan kita harus tutupin dengan kelebihan. Pasti Allah kasih kelebihan, jadi tetap harus dieksplor diri lah gitu loh, kelebihan kita itu apa gitu. Selama Teh Dina mengalami penyakit thalassemia, ada nggak sih yang mengganggu Teh Dina? Maksudnya gimana ya? Aktivitas. Berpengaruh nggak itu sama aktivitas dia? Terutama kan Teh Dina kan aktivitasnya kan dia kan marketing resort di Bogor yang jelas kan perjalanan ke sana, belum juga di Di situ kan tempatnya naik turun ya kan, itu berpengaruh nggak Teh? Banget sih, sampai cepet capek. Tapi kalau di lingkungan kantor tahu, biasanya bukan yang di dispensasinya sih nggak yang berlebihan, cuman kan kita kita nggak diforsir banget. Jadi kadang-kadang malahan owner, manajer yang udah kamu istirahat gitu loh. Tapi ya itu balik lagi dengan kita dikasih dispensasi gitu, kita juga harus tetap ada effort lah gitu. Yeah. Kan kita bisa kerja via handphone sekarang kayak gitu. Yang kedua juga kan marketing kan tidak hanya bertatap muka, Iya. tidak hanya COD lah ibarat katanya, tapi kan Iya. kita juga bisa lewat Iya, online ya kan, online. memasarkan Kayak lewat WFH online. gitu ya kalau Iya, zaman ya sekarang. bahkan WFH ya sekarang, work Terus from juga home. kalau keluarga tahu kan kalau kita lagi nggak bisa handle anak itu soalnya rasanya kan kayak pusing, terus sering muter. Kadang kan kita nggak bisa handle anak kita juga. Kalau keluarga udah tahu kan, ini emang lagi sakit gitu. Biasanya ada toleransi. Makanya sebenarnya berapa waktu lalu tuh ada RUU yang katanya mau saya nggak tahu ya penjelasannya apa, yang katanya cuti hamil dikurangin atau apa sebenarnya sih, iya, soal atau itu. cuti haid, karena memang ada penyakit-penyakit yang harusnya ditoleransi. Nggak kebayang kalau nggak ada itu gimana gitu. Cuman aku belum ada ide tuh bikin konten pakai bahasa Sunda lagi tuh untuk mengkritik. Berarti kita nantikan nih kontennya dari Insya Allah, Teh Dina insya Allah. mengkritisi soal Ya, hak-hak yang agak-agak undang-undang apa yang dikurangi. baru direvisi ini apa Teh? Undang-undang apa yang baru direvisi kemarin? Apa ya? Apa sih?
Omnibus Law, ya kan? Nah, sebenarnya siapa tahu Teh Dina ingin mengeluarkan Iya, ini dia lagi, oke? betul. Nah, teman-teman semuanya, kita banyak banget dapat pelajaran bahwa kita harus mengetahui talasemia ini seperti apa. Karena kita tidak tahu, kita harus periksa, kita harus mengerti soal talasemia, ya kan? Kita juga terhadap pasangan, anak kita harus mengerti bahwa ada tidak pasangan kita keturunan Iya. talasemia. Kalaupun ada, coba diperiksain kira-kira nurun nggak talasemianya, ya kan? Iya. Karena itu bakalan berpengaruh buat masa depan kita nanti, oke? Itu luar biasa banget. Terima kasih Teh atas ilmu tentang talasemia. Dan juga teman-teman semuanya, kita bakalan ketemu di segmen 4. Segmen 4 ini kita seperti biasanya ada FM Challenge, yaitu bermain game bersama sister game kita. Kak, nanti siap main game? siap. Oke, nanti kita bakalan main game. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM Talk Show. Ati udah remuk, HP ikutan juga. Gak ada dana buat benerin jalan ya? Mas Bro, bisa pantau status dana desa dengan jaga kok. Wih, ternyata desa ini punya dana buat benerin jalan nih. Aduh, bukan cantik gue, benjol. Endorsean gue gimana sih? Gak usah heboh, Neng. Ke dokter aja, kan dijamin pemerintah. Wah, lengkap. Bisa cek ketersediaan ruang rawat inap juga. Kalau aja ada dana buat beli komputer sekolah. Coba lihat di Jaga, bisa cek langsung kok. Wah, iya bang, ternyata bisa loh pakai dana bos. Nah, langsung pakai Jaga, bisa didiskusiin di situ. Ternyata gampang ya bang. Urusan pendidikan itu berat, jangan sendiri, bareng Jaga aja. Jaga! Jaga korupsi dari ujung jari! Halo, kembali lagi bersama saya Fahri Maulana di FM Talk Show. Masih bersama bintang tamu kita ada Teh Dina Permata Sari. Kak Dina, Teh Dina, ini kita udah ada di segmen akhir. Kita ada di segmen 4, saatnya FM Challenge. Kita bakal bermain game bersama sister game kita. Langsung aja kita undang ini dia sister game kita, Novila Husniati. Halo. Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Baal balik kampung ya? Alhamdulillah. Lancar gak Bang? Lancar. Ya jadi Uni ya, Uni. Tapi di sini kita lebih sedikit barat-barat sedikit sister game. Bukan Uni game. Kalau Uni game dia kayak kultur-kultur barat Jawa ya. Sumatera Barat ya. Oke, kemarin sister game kita udah lama kita nggak bikin konten FM Talk Show dikarenakan sister game kita pulang kampung. Sekarang kita udah ada lagi sister game kita, jadi kita lanjut FM Talk Show. Kak, hari ini kita ada game apa? Apa ya? Ayo, apa? Udah habis sih sebenarnya mau aku kasih game yang tadi tapi garing. Ntar aku dimarahin. Apa ya? Ini dah cuma teka-teki aja sih kak. Ini Apa tuh? kan ada pesawat nih, pesawat kan di atas kan ya. Terus ada batu bata 34. Nah dilemparin satu batu batanya, sisa berapa? 33. Ya. Sumpah, ini ya Livia, Akmal, Reza, Ruri, bintang tamu lainnya denger lu game segampang ini pasti mereka bakalan marah. Sumpah, Akmal sampai nyetir angkot, Ke Bandung. Ruri sampai make rok. Ini cuman 34 dilempar saja 33. Nggak, dia nggak berani. Anak kecil aja ngerti itu. Dia nggak berani kasih game susah. Wah. Takut dia mama. Ini deh kak. Lanjut game kedua. Game kedua. Buset, mudah banget game satu. Apa ya tadi ya? Ini. Oh ya, masa lalu adalah masa sekarang. Kak, iya. Cluenya adalah masa lalu adalah masa sekarang. Iya, Kak. Ini angka Iya. berapa? 2, Ini? 4, Ini? 5, Nah, pakai clue yang tadi ya. Ini berapa? 1, Salah. 2. Salah. 5. Ya, tuh. Kasar banget omongannya sumpah. Astagfirullahaladzim. Itu Iya, nggak boleh ya. Tit aja nanti. Iya. Ya, tit ya. sumpah gua diomongin Ngedit itu ya? guys sama dia guys. Ngedit ya. Parah lagi. sister game kita sekarang. Ya. Dia ada dendam apa sama saya ya? Iya, lanjut. Ini Oke. berapa, Kak?
lagi. 6. 6. Ya. Kok bisa sih 6? Kan sebelumnya 6. Nggak ngerti. Jadi tadi kau ngerti. Ya udah lagi ya. Ini 1. 1, ini 2, 1. salah. 3, 4. 1. Kenapa bisa 1 lagi? Iya udah ini berapa? 7, 7. Ini 7. 9, 8. 7. salah. Kenapa? 7. 7. 7 kok 7? Iya. Nggak ngerti gitu. Kan Kalau ini sebelum- berapa? 2, Salah. 8. 8. 8. Ya udah segitu aja gamenya. Udah. Hmm. Sumpah, ini mungkin karena dia Udah tadi habis dikerjain, gamenya. dia dikerjain, jadi dia nggak berani Ya udah ngasih lanjut bintang ya, tamu Kak, yang ya. Kita susah-susah. lanjut ya. Oke? Gimana cara masukin gajah ke dalam kulkas? Gajahnya dimutilasi dulu ya. Enggak. Salah, Salah gimana, Ri? dibuka kulkasnya. Masukin masukin gajahnya. Itu game lama loh, Kak. Masa nggak tahu? Apa? Ya udah, game sekarang gimana cara masukin jerapah ke dalam kulkas? Buka dulu. Gajahnya dikeluarin dulu, pintunya dibuka, masukin jerapahnya. Salah. Dibuka dulu pintunya, gajahnya keluarin baru masukin jerapah baru tutup Iya. pintunya. Iya benar. Dan dia langsung ngeluarin gajah, belum dibuka dikeluarin Kan Panda aja. ulang tahun. Dia ngundang semua binatang yang ada di dunia. Siapa yang paling telat datang? Siput. Salah. Siapa? Jerapah. Salah. Jerapah. Jerapah dia nggak datang. Oh, gajah. Nggak salah. Ulat kaki 1000 lah, dia kan masang sepatu lama. Enggak lah. Karena dia 1000 Enggak kakinya. lah. Ulat kaki 1000 udah spare. Kan gajah kan terakhir. Enggak. Kan dia masih di kulkas baru dikeluarin di kulkas. Enggak. Emang ulat kaki 1000 pakai sepatu? Ini gamenya punya siapa? Ya ini acara punya siapa? Punya kita. Iya, oke, udah. Ya, jadi yang paling telat itu si kaki 1000. Yang nggak datang siapa? Ikan nih. Enggak. Karena beda alam enggak. Enggak, dia datang juga. Nanti ada akuarium. Yang nggak datang yaitu si jerapah tadi karena Kan masih dalam kulkas. Oh iya. Iya. Kan kasih jawabannya ntaran gitu loh, lamaan biar dia Oh, iya. mikir dulu, Oh, ibu iya. harus kasih tahu kan. Iya. Ya, nggak sampai dalam kulkas tadi, sampai dalam kulkas. Iya udah. Enggak, kita lanjut. Terus misalnya nih kakak ini mau menyeberangi sungai. Sungainya itu biasanya dihuni oleh buaya. Gimana cara kakak melewati sungai itu tanpa diganggu sama buaya? Muter. Muter kemana? Sungainya panjang. Pakai itu galah buat jembatan. Nggak bisa, nggak ada jembatan. Naik di atas kepalanya buaya itu. Nanti dimakan sama temannya buaya gimana? Gimana Ri? Nyamar jadi buaya. Salah, nggak bisa. Ayo, ada yang tahu nggak? Gua pernah Jadi, dengar kan. Ya lewat aja, kan buayanya lagi ulang tahun. Oh iya, lanjutan tadi ya. Buayanya lagi ngebuayain perempuan. Iya. Udah lanjut ya. Tapi ada, Hari bingung. iya, tapi ada satu lagi yang Enggak, lu cepet banget. Lu kejar target apa gimana sih? Jam Durasi. ayam. Oh ya udah. Jadi ada satu lagi yang nggak datang kak, nggak datang. Si monyet nggak datang. Kenapa dia nggak datang? Ayo, kenapa dia si monyet nggak datang? Kenapa ketawa sih? Karena kan hewan sebenarnya kan datang ke ulang tahun. Monyet lapar, pengen pisang. Jadi ngambil pisang. Enggak, kan di ulang tahun ada banyak makanan, ada pisang. Pisangnya udah basi yang dilihat. Enggak, salah. Gimana? Ayo. Enggak. Kenapa si monyet nggak datang? Karena Karena dia Monyet masih ada di di atas dalam pesawat. kulkas. enggak. Karena dia masih kena timpuk karena batu bata yang pertama tadi yang kakak lempar yang satu tadi. Emang Enggak. bahas monyet? Hah? Enggak bahas monyet, cuman monyet kena sama batu yang dilempar. dari Enggak kan, pesawat enggak tadi. kan? Enggak. Enggak. Iya. Enggak. 2 lawan 1 kalah sister game. Enggak. Apa sih? Pakai lumispa dulu nih. Ya. Oke, terima kasih Sister Game atas game-gamenya luar biasa. Sister Game kita pada hari ini kita doakan semoga Sister Game besok-besok ada game baru sehingga kita lebih fresh lagi, lebih oke lagi gamenya. Mohon maaf, mungkin game kali ini kurang seru dikarenakan Sister Game kita sedang kelelahan baru pulang kampung kemarin. Oke, terakhir mungkin ada pesan-pesan dari Tedina untuk teman-teman dari FM Talk Show. Buat yang misalnya dikasih penyakit sama Allah atau memang lagi down atau apa
jangan putus semangat. Pasti Allah kasih kelebihan. Selalu ingat itu. Selalu ingat pasti selalu ada orang-orang baik di sekitar kita. Jadi biar tetap semangat. Jadi intinya kita harus tetap semangat dikarenakan banyak orang-orang di sana banyak kekurangan. Jadi intinya kita harus bersyukur, Iya. harus bersyukur. Banyak Terus, bersyukur. dengan kelebihan yang ada, sisa hidup dieksplor buat kebaikan. Tuh, di sisa kehidupan kalian yang ada baik di dalam diri kalian itu dieksplor hingga kalian bisa terapkan dan untuk kebermanfaatan. Biasanya yang putus asa itu nggak sadar dirinya punya kelebihan, dan yang di lingkungan itu nggak dukung malah menjatuhkan. Jadi intinya kalian harus menggali jati diri dan, kalian. Hiduplah bersama orang-orang yang baik karena akan menjadi suatu kebaikan. Masya Allah, berarti emang harus lingkungan itu benar-benar berpengaruh ya. Iya, betul. Semangat buat teman-teman semuanya melalui masa pandemi ini, semoga kita semua dapat sehat selalu. Amin. Oke Kak, sebelumnya kita ucapkan terima kasih buat Kak Dina Makasih ya kak. yang udah gabung bersama kita di FM Talk Show, dan insya Allah kita bakal undang lagi Kak Dina di kemudian hari. Terima kasih semuanya sudah nonton FM Talk Show pada episode pada hari ini. Tentunya kita bakalan bertemu lagi di episode selanjutnya. Mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.